Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alianisa Diantari. Saya salah satu mahasiswa dari kelas konfigurasi ERP Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara simulasi order to cash dan CRM pada UDU 16. Secara umum, order to cash memiliki 8 tahapan, mulai dari leads, opportunity, quotation, sales order, delivery, customer invoice, cash in, dan yang terakhir adalah paid. Pada simulasi kali ini, saya akan menggunakan sebuah skenario untuk mempermudah penjelasan setiap langkah yang harus dilakukan. PT Modena Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia furnitur. Saat ini PT Modena Indonesia sedang dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, bagian marketing perusahaan akan membantu mengidentifikasi calon pelanggan yang sekiranya membutuhkan produk perusahaan. Setelah melakukan pemasaran, bagian marketing mendapatkan beberapa kontak perusahaan yang berpeluang menjadi calon pelanggan. Bagian marketing perlu menyimpan kontak-kontak perusahaan tersebut ke dalam sistem sebagai leads. Lead pertama adalah PT Ametis yang ingin membeli sejumlah kursi dan kabinet untuk kebutuhan kantor. PT Ametis memiliki ringkasan informasi sebagai berikut. Lead dengan nama Office Equipment Project, lalu beralamat di Jalan Buncit Raya, Pasar Minggu, dan Kota Jakarta. Untuk kontak name dituliskan di sini dengan nama Vika dan emailnya vika@ametis.co.id. Untuk nomor teleponnya adalah 08 105 kali 07. Dan internal notes-nya adalah ingin membeli sejumlah kursi dan juga kabinet untuk kebutuhan kantor. Untuk lead yang kedua adalah PT TCP yang ingin membeli sejumlah papan tulis untuk kebutuhan kantor. PT TCP memiliki ringkasan informasi sebagai berikut ini. Lead dengan nama Office Fulfillment Project dengan beralamatan di Jalan Aditya Warman, Melawai, lalu kotanya adalah Jakarta, dan kontak name yang dapat dihubungi adalah Joko dengan email joko@tcp.co.id. Dan nomor teleponnya juga 08 105 kali 08. Internal notes-nya dari PT TCP adalah ingin membeli sejumlah papan tulis. Bagian marketing akan melakukan follow-up terhadap kedua leads tersebut hingga menemukan sales opportunities. Setelah itu, bagian marketing akan mengubah leads menjadi opportunities agar perusahaan dapat mengirimkan quotation kepada leads. Berikut ini merupakan keterangan mengenai opportunities yang ada. Leads pertama terdapat opportunity dengan nama Office Equipment Project. Lalu expected revenue-nya adalah sebesar 30 juta dan probability-nya 85%. Untuk expected closing-nya ada di 30 November 2023 dan priority-nya itu terdapat 3 bintang. Lalu untuk leads kedua, opportunity name-nya itu namanya Office Fulfillment Project, dan untuk expected revenue-nya itu 20 juta, probability-nya itu 75%, dan expected closing-nya 30 Agustus 2023. Untuk bintangnya sendiri adalah 2 bintang. Setelah dilakukan meeting untuk membahas opportunity dengan kedua perusahaan, opportunity dari PT Ametis berhasil dimenangkan. Oleh karena itu, bagian sales akan membuat quotation dan surat penawaran harga kepada PT Ametis. Quotation akan memiliki detail sebagai berikut ini. Untuk expiration date-nya terdapat di tanggal 20 Maret 2023. Untuk payment terms-nya adalah immediate payment. Untuk produknya berbentuk individual workplace. Lalu untuk quantity-nya adalah 10 office chair black dan 10 cabinet. Setelah quotation dikirimkan kepada PT Ametis akan merespon dan menyetujui penawaran tersebut. Bagian sales akan membuat sales order yang merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan dengan customer mengenai informasi penjualan barang. Kemudian bagian warehouse akan melakukan pengecekan ketersediaan stok barang dan mengirimkannya ke PT Ametis. Beberapa hari setelah barang diterima oleh PT Ametis, bagian finance and accounting PT Modena Indonesia akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Ametis dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan terms of payment, PT Modena Indonesia akan menerima uang bayaran atau cash in dari PT Ametis dan mengonfirmasinya.
Sebelum memulai simulasi, kita harus menyiapkan 4 akun user yang berbeda dari akuntan, dari bagian finance dan accounting, lalu staff dari bagian sales, staff dari bagian marketing, dan staff dari bagian warehouse. Untuk langkah pembuatan user baru, secara detail dapat melihat artikel Medium ataupun YouTube video saya sebelumnya. Untuk melihat user yang sudah saya buat, kita bisa langsung aja klik home lalu ke settings. Di sini kita klik users pada tab users dan companies. Nah, di sini sudah ada 4 user yang sudah saya buat. Pertama, ada Natasha sebagai akuntan, lalu ada Vanisha sebagai marketing, Zara sebagai warehouse, dan Adam sebagai sales. Saat ini kita sudah berada di akun Vanisha selaku marketing. Untuk tahap pertama, kita akan pergi ke modul CRM melalui akun menu ini. Nah, lanjut kita pencet leads. Di sini sudah terlihat ada calon customer dari database sebelumnya. Lalu untuk membuatnya kita pencet create. Nah, di sini muncul form yang akan disesuaikan dengan skenario sebelumnya. Untuk namanya adalah Office Equipment Project. Lalu untuk company name-nya kita tulis PT Ametis. Dan addressnya ada di Jalan Warung Buncit, Pasar Minggu. Lalu untuk city-nya adalah Jakarta. Ini kita ganti sales. Dan kontak name-nya tadi adalah Vika. Untuk email sendiri adalah vika@ametis.co.id. Untuk phone number-nya itu di 08 satunya 5 kali 07. Selanjutnya apabila sudah sesuai, kita bisa menyimpan leads ini dengan memencet tombol awan yang ada di kiri atas. Lalu jika kita ingin membuat leads yang kedua, kita bisa memencet tombol create yang ada di kanan atas. Nah, ini halaman form akan terbuka kembali, lalu kita langsung aja memasukkan informasi sesuai dengan skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Dan apabila sudah sesuai juga, kita bisa langsung menyimpan dengan memencet tombol awan lagi. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa melihatnya di halaman leads. Di sini sudah ada 2 leads yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini menyatakan bahwa leads tersebut sudah tersimpan di database Odoo. Selanjutnya, tahap kedua adalah mengubah lead menjadi opportunity. Tahap ini akan tetap dilakukan oleh Vanisha selaku bagian dari marketing. Nah, pada halaman leads kita akan memilih lead yang pertama, yaitu Office Equipment Project. Nah, untuk mengubah lead menjadi opportunity, kita bisa pencet convert to opportunity, lalu akan muncul pop-up mengenai konversi lead menjadi opportunity. Nah, ini kita sesuaikan saja, lalu create opportunity. Nah, selanjutnya opportunity baru akan terbuat dengan informasi yang dimiliki lead sebelumnya. Selanjutnya, lengkapi informasi yang dibutuhkan pada opportunity. Untuk simulasi ini, kita dapat menggunakan skenario yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Informasi yang kita tulis di sini adalah expected revenue, yaitu 30 juta. Dilanjut dengan probability-nya sebesar 85%. Dan untuk expected closing-nya itu di 30 November 2023. Untuk priority-nya adalah 3 bintang. Nah, apabila sudah sesuai, kita dapat klik tombol awan di atas untuk menyimpan opportunity secara manual. Selanjutnya, kita akan mengulangi kembali langkah-langkah sebelumnya menggunakan lead yang kedua. Dari sini, kita akan pergi ke halaman leads. Lalu kita akan mengklik leads yang kedua, yaitu Office Fulfillment Project. Nah, dari sini kita pencet tombol convert to opportunity. Sama seperti sebelumnya, terdapat pop-up. Ini kita langsung aja create opportunity.
Nah, pada form ini kita bisa isi data filter sesuai dengan skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Ini untuk expected revenue-nya adalah 20 juta, probability-nya 75%, lalu expected closing-nya adalah 30 Agustus 2023, dan priority-nya terdapat di 2 bintang. Nah, ini jika sudah sesuai, kita bisa pencet tombol awan di atas untuk menyimpan opportunity ini. Sesuai dengan skenario yang sudah saya berikan sebelumnya, opportunity yang berhasil dimenangkan itu adalah opportunity pertama, yaitu PT Amethyst. Nah, untuk melakukannya, saya akan melakukan navigasi ke halaman pipeline melewati halaman CRM. Di sini saya sudah membuka halaman CRM, saya pencet sales dan my pipeline. Di sini sudah akan terlihat seluruh opportunity yang telah dibuat pada status new. Dan kita akan mengklik yang Office Equipment Project. Karena ini salah satu opportunity yang menang, maka kita pilih opsi 1 untuk memberikan status bahwa opportunity ini dimenangkan. Dan di sini sudah terlihat bahwa ada label 1. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman pipeline lagi. Untuk yang Office Fulfillment ini kita akan memberikan status loss karena project ini kalah. Dan untuk reasonnya kita bisa sesuaikan dengan kondisi, tapi kalau di sini saya akan memilih tidak ada kesediaan stok. Dan ini akan berstatus dan berlabel lost. Selanjutnya pada halaman pipeline hanya akan terlihat status won yang dimenangkan oleh Office Equipment Project. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah membuat quotation. Pada tahap ini akan dilakukan oleh Adam sebagai staff dari sales, sehingga kita akan mengubah akun menjadi akun Adam. Selanjutnya kita akan membuka halaman sales pada home menu. Dan untuk membuat quotation baru kita akan klik tombol create yang ada di kiri atas ini. Dan halaman form quotation baru akan terbuka. Kita akan melengkapi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan skenario dan opportunity yang telah dimenangkan, yaitu Office Equipment Project. Customer-nya kita akan tulis PT Amethyst. Dan untuk produknya sesuai dengan skenario, saya akan menulis chair Office Black dengan kuantitas 10 dan unit price-nya 1.500.000. Untuk produk yang kedua adalah kabinet. Dan untuk kuantitasnya 10, harganya juga sama, 1.500.000. Selanjutnya kita akan mengisi opsi payment terms dengan immediate payment. Dan expiration date-nya ada di tanggal 20 Maret 2023. Selanjutnya, apabila seluruh informasi quotation sudah sesuai, kita dapat mengirimkan quotation tersebut ke pelanggan. Kita akan ngeklik tombol send by email di atas ini. Nah, akan muncul pop-up email dengan template yang sudah disediakan oleh Udu. Sesuaikan seluruh isi email ini dan klik send apabila semuanya sudah selesai. Nah, ini dia quotation baru yang berhasil dibuat dengan kode SO0034. Dapat terlihat juga bahwa status quotation adalah quotation sent, berarti bahwa quotation telah dikirim ke pelanggan. Selanjutnya untuk tahap keempat kita akan membuat sales order. Tapi pada tahap ini kita tetap akan melakukannya di akun Adam. Oke, pada halaman quotation ini kita akan ngeklik tombol confirm yang ada di kiri atas. Lalu status quotation akan berubah menjadi sales order, yang berarti bahwa quotation telah berhasil dikonfirmasi menjadi sales order. Dan sales order juga akan memiliki kode yang sama dengan quotation, yaitu SO0034. Dapat dilihat juga di log di bawah ini bahwa quotation telah dikonfirmasi menjadi sales order.
Selanjutnya ada tahap kelima, yaitu melakukan pengiriman. Tahap ini akan dilakukan oleh Zahra sebagai staf dari bagian warehouse, sehingga kita akan mengganti akun terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan melakukan navigasi ke halaman inventory. Kita bisa klik home menu yang ada di kiri atas. Lalu kita pilih bagian delivery orders. Nah, di sini kita sudah melihat daftar yang ditampilkan. Kita akan memilih dokumen dengan nomor sales order yang sama dengan yang telah dibuat sebelumnya pada kolom source document, yaitu SO0034. Apabila dokumen inventory sudah terbuka, kita akan melihat seluruh produk yang akan dikirimkan. Nah, untuk mengonfirmasi bahwa pengiriman sudah selesai, kita dapat klik tombol validate di atas. Akan muncul pop-up mengenai informasi pengiriman yang dikirimkan melalui SMS. Nah, pada simulasi ini saya akan memilih confirm sehingga akan mengirimkan melalui SMS. Ketika sudah, status dokumen inventory akan berubah menjadi done, yang berarti bahwa seluruh produk telah berhasil dikirim. Kita juga bisa melihat dari log di bawah ini. Selanjutnya untuk tahap ke-6 adalah membuat customer invoice. Tahap ini akan dilakukan oleh Adam sebagai staff dari bagian sales. Jadi kita akan mengganti akun menjadi akun Adam. Sekarang kita sudah berada di akun Adam dan kita akan merefresh halaman sales order ini. Nah, pada halaman ini akan terlihat bahwa terdapat opsi baru yaitu create invoice di atas. Kita pencet aja langsung. Terus kita akan sesuaikan pengaturannya sesuai dengan keinginan kita. Pada skenario ini saya akan menggunakan jenis regular invoice. Lalu kita akan klik create dan view invoice. Nah, dokumen baru yaitu draft invoice akan secara otomatis terbuat. Dapat dilihat bahwa seluruh detail dokumen ini memiliki informasi yang sesuai dengan sales order sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan penerimaan pembayaran. Tahap ini akan dilakukan oleh Natasha sebagai akuntan dari bagian finance dan accounting. Jadi kita akan mengganti akun terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah ada di akun Natasha, kita langsung aja pergi ke halaman invoicing. Dan di sini sudah ada draft customer invoice. Kita pilih yang udah kita buat sebelumnya, yaitu customer namanya PT Ametis. Nah, ini akan ditampilkan seluruh informasi yang dimiliki dokumen. Kita akan mengeceknya apakah sudah sesuai dengan skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau misalkan udah, kita akan pencet tombol confirm di sini untuk mengonfirmasi dokumen. Lalu status dokumen customer invoice akan berubah menjadi posted, yang berarti bahwa customer invoice sudah dikonfirmasikan. Selanjutnya kita akan klik send dan print untuk mengirimkan invoice kepada pelanggan. Nah, di sini akan muncul pop-up email dengan template yang sudah disediakan dengan Odoo. Kita akan menyesuaikan seluruh pengaturan yang diinginkan. Selanjutnya kalau sudah sesuai, kita bisa klik send yang ada di bawah kiri sini. Selanjutnya untuk mengonfirmasi pembayaran, kita akan mengklik register payment. Di sini akan muncul pop-up pembayaran dengan informasi pembayaran yang diterima. Nah, sesuaikan pembayaran dengan keinginan kita. Pada skenario ini saya akan membuat jurnal dengan nama bank dan payment metode secara manual. Apabila sudah sesuai, kita bisa mengklik create payment yang ada di kiri ini. Dan setelah ini dapat dilihat bahwa customer invoice akan terdapat teks paid, yang berarti bahwa seluruh proses pembayaran telah selesai.